Oke anak-anak, kita hari ini masuk pada bab baru, yaitu bab kedua dengan materi koordinat kartesius. Nah, apa sih itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik pada unsur geometri yang menggunakan satu atau lebih bilangan dan memiliki sumbu yang tetap. Pada koordinat kartesius itu ada dua sumbu, yaitu sumbu X atau bisa juga disebut absis dan sumbu Y atau bisa juga disebut ordinat. Nah, di sini ada sudah gambarnya. Ada ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalau untuk sumbu X di sebelah kanannya ini bernilai positif, sedangkan untuk di sebelah kirinya bernilai negatif. Sedangkan untuk sumbu Y, kalau dia ke atas membentuk sumbu positif, kalau dia ke bawah membentuk sumbu negatif. Nah, ini namanya titik nol atau titik pusat atau titik asal, atau bisa juga kita sering sebut ini namanya titik origin, ya, dimana titiknya itu 0,0 karena X-nya 0, Y-nya 0, maka dia titik pusatnya itu 0,0. Oke, nah dalam bidang koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4, yaitu kuadran 1. Nah, di sini kuadran 1, ini kuadran 1 di mana X-nya positif dan Y-nya positif. Lalu yang kedua, kuadran kedua. Nah, di sini letak kuadran kedua ya anak-anak. Nah, untuk kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Lalu kuadran ketiga letaknya di sini. Kuadran ketiga letaknya di sini ya. Nah, untuk kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya juga negatif ya. X-nya negatif, Y-nya negatif. Lalu yang terakhir kuadran keempat. Kuadran keempat itu letaknya di sini. Ya. Nah, kuadran keempat itu X-nya positif, Y-nya negatif. Bisa dipahami anak-anak ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kita masuk ke contoh. Namun sebelum kita ke contoh, anak-anak harus tahu dulu posisi titik pada koordinat kartesius. Nah, untuk posisi titik koordinat kartesius itu ditulis dalam bentuk X, Y. Ingat ya anak-anak, X, Y. Di mana ini ya, X, Y. Di mana bilangan X yang ada di sini sepanjang sumbu X ini, bilangan X menyatakan jarak titik terhadap sumbu Y. Ya, berarti bilangan X di sini menyatakan jarak terhadap sumbu Y. Sedangkan sumbu Y, ya, bilangan yang ada di sumbu Y ini menyatakan jarak titik terhadap sumbu X. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke contoh. Amati posisi titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini kita lihat titik-titiknya. Di sini ada titik A, titik C, titik B, titik D. Nah, kita lihat dulu, nak. Pertama sekali kita buat dulu titik A. Nah, titik A di sini untuk X-nya ini titik A, berarti dia gini ya. Iya. Titik B. Titik B berarti
Ini biar kita bisa menentukan posisi titiknya ya. Titik C. Nanti anak-anak buatnya yang rapi ya, karena di buku kotak-kotak. Lalu titik D. Oke. Nah, sudah kita pasangkan titik-titik yang ada. Nah, coba lihat titik A. Titik A, X-nya berapa? Ya, X-nya -3, Y-nya -2. Berarti -3, -2. Lihat ya, X, Y. X-nya -3, Y-nya -2. Oke, titik B. X-nya 5, Y-nya 5. Ya, X-nya 5, Y-nya 5. Oke, titik C. X-nya 7. Ini X-nya 7, Y-nya -5. Berarti dia X-nya 7, Y-nya -5. Oke, yang D. X-nya -4, Y-nya 3. X-nya -4, Y-nya 3. Oke, kita sudah menemukan titik-titiknya. Oke, sesudah kita menentukan titik-titik A, B, C, dan D, maka kita mengamati posisi titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama kali kita lihat dulu untuk titik A. Ingat ya nak, ingat bahwa titik X menyatakan jarak titik terhadap sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik dari sumbu X. Nah, di sini sudah saya buat penyelesaiannya. Titik A itu tadi terletak di -3, -2. Berarti titik A itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, di sini kan bertanda negatif. Kenapa di sini tidak ada -2-nya atau -3-nya? Nah, kalau untuk dia jarak untuk satuan, negatifnya tidak ada ya nak, tidak berpengaruh untuk jarak satuan. Nah, oke, titik B 5,5. Berarti 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Begitu juga titik C. Titik C tadi 7,5. Berarti berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Begitu ya anak-anak. Semoga pelajaran hari ini dapat kalian terima dan dapat kalian pahami.